Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. We meet again with me. So, if you meet me, we are going to learn English. First thing first, before I start the lesson, I hope all of you are always fine and healthy as usual. Bapak harap semuanya selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas tentang imperative sentence. So, we are going to discuss about imperative sentence, or we can call it instructing. There is instructing inside it. So, imperative sentence has relationship with instructing. Jadi di dalam imperative sentence itu ada instruksi. Ya, kita bisa mengatakannya sebagai kalimat perintah. Why? Kenapa? Because there are similar purpose inside of it. Jadi, kenapa jadi bisa dikatakan kalimat perintah dan memiliki kesamaan dengan instructing? Karena ada kesamaan tujuan. So, in this sentence, there will be request, command, or expressing desire and wish. Jadi, di dalam kalimat ini memiliki unsur atau memiliki isi makna yang berupa permohonan, request, command, perintah, atau bahkan mengekspresikan desire, kemauan atau harapan. So, jangan sampai lupa, jadi di dalam imperative sentence itu memiliki beberapa hal ini, beberapa makna tadi. Jadi tidak hanya perintah, kita juga bisa request, memiliki makna permohonan, kemudian harapan. So, I would like to explain the imperative sentence. Jadi di sini Bapak akan menjabarkan beberapa imperative sentence. Jadi saya bagi menjadi 4 supaya kalian bisa memahami apa itu imperative sentence. Saya akan membaginya menjadi 4, yaitu positif, kemudian positif with adjective, kemudian negatif, kemudian lagi ada negatif with adjective. Oke, kita mulai dari yang pertama. Please pay attention. Silahkan perhatikan. Yang pertama itu adalah imperative sentence positif. Jadi di sini ada imperative sentence yang bentuknya positif. Kenapa saya katakan positif? Nah, berarti di sini ada unsur suruhan, ya. Ada unsur juga permohonan. Bagaimana bentuk yang positif? Ingat, kalau bentuk yang positif itu tidak ada kata not, tidak ada kata don't. Oke, perhatikan. Rumusnya untuk imperative sentence yang bentuk positif itu selalu diawali oleh verb base atau verb 1 atau kata kerja 1 nih. Yang saya beri tanda hijau ini. Nah, ini adalah rumusnya verb 1 ditambah objek. Contoh, seperti apa contohnya? Lihat di bawahnya. Open the door, please. So, kalian di sini harus meletakkan kata kerja 1 di depan. Kemudian objeknya apa? The door. Open the door, please. Kalian boleh meletakkan kata kerjanya di depan. Dan ingat, kata kerja yang digunakan harus kata kerja 1. Open the door, please. Untuk apa please di sini? Nah, please di sini biasanya digunakan untuk permohonan secara sopan. Jadi, kalian bisa menggunakan please, bisa tidak, itu terserah. Kalau please boleh digunakan untuk permohonan dengan sopan. Nah, itu untuk yang imperatif bentuk positif dan memiliki kata kerja. Ingat ya, itu imperatif yang positif. Kemudian yang kedua, the second one, we are going to have imperative sentence positive with adjective. Nah, ini imperative sentence di sini positif, tapi ada adjektif setelahnya. Perhatikan. Formula yang ada di sini, kalau ada adjektif, maka jangan sampai lupakan be. Nah, selalu ada be ya di depan. Contoh, formula yang ada di sini. Nah, lihat. Be plus adjektif. Be ditambah
adjektif. Adjektif itu kata sifat. Contoh yang mewakili ini, be quiet please. Nah, ini memiliki makna harap tenang. Nah, jadi di sini be kemudian quiet. Quiet adalah kata sifat yang artinya tenang. Nah, maka kita harus menggunakan be, bukan kata kerja, bukan ya. Jadi kalau kata sifat maka diawali oleh be. Jadi harus ini. Jadi kita harus meletakkan be ketika ada adjektif atau kata sifat setelahnya. Nah, itu untuk yang kedua. Kemudian untuk yang ketiga, itu ada imperative sentence yang bentuknya negatif. Nah, kalau ada imperative sentence yang bentuknya negatif, maka itu ada unsur larangan di dalamnya. Kalau ada unsur larangan, maka selalu ada kata don't. Ya. Kalau ada unsur larangan, maka di situ ada kata don't. Seperti apa rumusnya? Kalian lihat di sini, perhatikan. Don't plus verb 1 plus object. Nah, don't-nya letakkan di depan. Kemudian diiringi oleh kata kerja satu atau verb 1 verb base. Kemudian objeknya apa? Contoh, misalnya kalian ingin mengatakan, jangan pergi ke sana. Don't go there. Don't go there. Jangan pergi ke sana. Nah, maka kalian harus tahu. Setelah kata don't, kata kerja yang digunakan itu adalah kata kerja satu. Kemudian objeknya apa? Nah, boleh ya. Jadi don't ini, apa sih don't ini? Don't ini adalah singkatan dari do not. Kalian boleh tulis don't. Kalian juga boleh menulisnya dengan kata do not. Tapi jangan sampai lupakan setelah kata don't itu harus menggunakan kata kerja satu atau verb base, kata kerja dasar. Nah, itulah itu untuk penjelasan yang bagian ketiga. Kemudian yang terakhir itu ada imperative sentence yang bentuknya negatif tapi ada kata sifatnya, ada diikuti oleh kata sifat. Nah, karena negatif, maka tadi sudah saya jelaskan, maka diiringi oleh don't. Ya, ingat. Negatif selalu diiringi oleh don't. Nah, begini rumusnya. Don't, perhatikan kursor saya. Don't, kemudian be, karena adjektif, karena diikuti adjektif, dan kemudian adjektifnya itu apa. Nah, jadi ingat, kalau adjektif selalu diikuti oleh kata be. Jadi contohnya misalnya seperti ini. Don't ditambah be ditambah adjektif. Don't be afraid of me. Nah, karena afraid itu adalah adjektif, maka diikuti oleh be. Don't be afraid of me. Jangan khawatir. Atau jangan takut dengan saya. Jadi, jangan sampai lupa konsep yang saya jelaskan dari awal. Nah, ketika dia negatif, harus menggunakan don't. Kemudian kalau positif, harus diikuti oleh adjektif. Nah, itu tadi ada 4 hal tentang imperatif. Yang pertama ada positif, kemudian ada positive adjectives, kemudian ada negatif, dan kemudian ada negative with adjectives. Oke, jangan lupakan konsep yang sudah ada di mind map ini. Kalian boleh lihat rumusnya, lihat konsepnya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari imperative sentence yang saya sudah pecahkan menjadi 4 macam.
Oke, itu aja penjelasan dari saya. Untuk latihan, kalian bisa klik link ini, tapi nanti tunggu instruksi dari saya di grup WhatsApp atau juga Classroom. Silahkan kalian lihat sebelum mengerjakan ini, kalian boleh kerjakan post testnya dulu. Oke, itu aja dari Bapak. Penjelasan hari ini tentang imperative sentence. Bapak harap kalian bisa memahami dan menyimak apa yang sudah Bapak jelaskan. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.